Hai, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Kali ini kita akan melanjutkan Spirits Wars of Rex Season 4. Bagi kalian yang belum tonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya ya. Bisa kalian cek di playlist, oke? Dan jangan lupa, bagi yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share. Dan ayo kita mulai aja ke ceritanya. Check it out! Lanjutan di part 9 kemarin, setelah itu Chuyun dan Mowang pergi ke dinasti Liu Yun, dan Chuyun pun tiba di aula bela diri Ling Xiao. Kemudian, ia pergi ke tempat ayahnya berada dengan ketua sekte Ling Xiao. Lalu, Chuyun mencoba mengobati ayahnya dengan memasukkan awakening Divine Grace yang ia dapatkan. Di sini, Chuyun sekuat tenaga berusaha menyembuhkan ayahnya, dan singkat cerita, ayahnya pun berhasil terbangun. Dan setelah itu mereka pun mengobrol di suatu tempat. Setelah berbincang-bincang, kemudian Chuyun bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan ibunya. Ayahnya pun menjawab dan menjelaskan sejarahnya guys. Jadi, ibu Chuyun ini bernama Liu Mengyan. Dia adalah putri dari keluarga Liu, salah satu keluarga di bawah naungan sekte Ancient Star. Sekte itu adalah sekte yang sangat kuat. Jadi, kita ibaratkan dinasti Liu ini adalah sebuah kota. Dan di atasnya ada provinsi, lalu negara. Nah, bisa kita ibaratkan, sekte Ancient Star itu kekuatannya berada di tingkat negara. Dan keluarga ibunya Chuyun berada di tingkat provinsi. Nah, paham kan tentang perbedaan kekuatannya? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Ibu Chuyun ini selain wajah yang cantik juga memiliki bakat kultivasi yang tinggi. Dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di sekte itu. Lalu, keluarga Liu ini ingin menikahkannya dengan putra ketua sekte Ancient Star. Tetapi, ibu Chuyun tidak mau dan kemudian kabur. Dia pun bertemu dengan Ying Chen di dinasti Liu Yun, yang kemudian saling jatuh cinta dan pada akhirnya menikah. Tetapi, keluarga Liu ini malu mendengar hal itu. Mereka pun mengirim prajuritnya bernama Wu Jingyu untuk membawa kembali Mengyan. Dan singkat cerita, di saat ayah Chuyun akan dibunuh oleh Wu Jingyu, ibu Chuyun ini berjanji akan kembali ke keluarganya jika ayah Chuyun diampuni, dan jika tidak, ia akan mengancam bunuh diri. Dan inilah alasannya terjadi pertempuran di dinasti Liu Yun, dan juga hancurnya keluarga Chuyun 17 tahun yang lalu. Dan terjawablah sudah hal itu ya guys. Mendengar hal itu, Chuyun bersemangat untuk balas dendam, dan berjanji pada ayahnya akan membawa ibunya kembali agar mereka bisa berkumpul bersama. Kemudian, scene pun berganti. Di mansion tempat Chuyun berada, Senior Mowang pamit pergi untuk mencari sisa-sisa dari sekte Heavencraft miliknya untuk membantu Chuyun dalam peperangan yang akan datang. Dan setelah itu, Chuyun pun menghampiri Shenorlin, dan kemudian Shenorlin menunjukkan ke Chuyun situasi yang ada di tempat Wu Jingyu. Nah, di camp pasukan Jingtian atau tempat Wu Jingyu berada, Wu Jingyu ini sedang berkultivasi menyempurnakan teknik rahasianya dan berhasil menembus ranah Yin Dan yang level 9. Di sini, Wu Jingyu menyadari ada yang sedang memata-matainya dan kemudian menyerangnya. Setelah menerima serangan itu, Shenorlin berkata bahwa dia ragu bisa mengalahkan Wu Jingyu. Setelah kejadian itu,
Chun pun langsung pergi ke tempat batu reinkarnasi untuk berlatih dan menyatukan semua bahan herbal milik City Heavencraft yang ia dapatkan dan melatih sebuah jurus penempaan tubuh bernama Body Tempering Formula. Jurus penempaan ini sangatlah susah dilatih dan ditingkatkan. Namun, jika berhasil mencapai level 9 atau level maksimal dari jurus ini, maka kekuatan fisiknya akan sangat kuat. Dan bahkan, kekuatan orang yang ada di ranah Emperor tidak bisa melukainya. Di sini, Chun berhasil mempelajari jurus itu dan menguasainya sampai ke level 3. Dan dengan level 3 ini, maka Chun akan kebal terhadap pengikisan roh jahat, guys. Nah, dengan tahap ketiga ini, ia sudah bisa menjadi kunci untuk melawan roh jahat milik Wu Jinghyu. Kemudian, karena setiap Chun naik level, buku reinkarnasi surgawi secara otomatis akan membuka halaman baru. Dan ia pun melihat sebuah ingatan pertarungan dewa reinkarnasi. Setelah Chun melihat ingatan pertarungan dewa reinkarnasi dengan dewa lainnya yang mana dimenangkan oleh dewa reinkarnasi, Chun ini mendapatkan sebuah benda bernama Heavenly Holy Spirit Orb milik dewa reinkarnasi. Benda ini jika menyerap cukup spiritual dapat melepaskan sebuah aura bernama Holy Spirit yang mana bisa meningkatkan kultivasi seniman bela diri sebanyak 10 kali lipat. Lalu, karena Chun sudah berkali-kali memberikan energi untuk Heavenly Holy Spirit Orb ini dan tak kunjung terjadi apa-apa, Chun ini teringat dengan telur hewan spiritual yang ia dapatkan, yang mana bisa menghasilkan cairan spiritual, dan kemudian mencoba membuat kedua benda itu berdekatan. Dan di saat benda itu berdekatan, kedua benda ini membentuk hubungan yang baik, yang keduanya saling menguntungkan. Kemudian, datang Senior Yue memberitahu ke Chun bahwa area yang ia suruh buat sudah selesai dipasang, tetapi tidak bisa diaktifkan. Chun pun memeriksanya. Kemudian Chun menggunakan spiritual fan legendaris yang ia dapatkan dari warisan Heavenly Craft dan membuat area itu bekerja, yang mana dengan tambahan spiritual fan ini membuat aura di tempat itu menjadi sangat berlimpah, dan hal itu dapat membuat orang-orang cepat meningkatkan kekuatannya serta menerobos tingkatan. Dan hal ini juga dilakukan sebagai persiapan bertarung melawan Wu Jinghyu. Tiba-tiba, datang segerombolan orang dan salah satunya adalah putra Wu Jinghyu bernama Wu Tenglan. Di sini, Wu Tenglan merasakan aura yang sangat melimpah di tempat ini dan meminta Chun memperlihatkan peta membuat array ini. Dan tentu saja, Chun tidak mau menyerahkannya. Lalu sampai akhirnya Wu Tenglan pun kesal dan menyerang Chun. Kemudian, Wu Tenglan menyuruh pengawalnya untuk melawan Chun dan mengambil peta array miliknya. Di sini, walaupun sempat terdesak, Chun dapat mengalahkan 3 pengawal itu. Kemudian, Wu Tenglan memberitahu ke Chun bahwa ayahnya akan kembali dalam 3 hari. Dan dia mengundang semua kekuatan yang ada di kota kekaisaran untuk menghadiri perjamuan tersebut. Di sini awalnya Chun menolaknya, tetapi Wu Tenglan menahannya dan kemudian meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Chun menyuruh tetua sekte Tianyang untuk memeriksa rute pergerakan pasukan Jingtian beberapa tahun ini.
dan memberikan sebuah harta kepada ketua itu sebagai gantinya. Ia pun bergegas melaksanakan tugasnya dan berkata akan kembali 3 hari lagi. Setelah itu datang Senior Lin yang memberitahu bahwa ia sudah kembali ke tahap nirvana. Namun lukanya belum sembuh sepenuhnya dan masih belum yakin apakah bisa mengalahkan Wu Jingyu. Di sisi lain, memperlihatkan Wu Tenglan yang membagikan surat undangan kepada para powerhouse lainnya di dinasti Liu Yun. Dan juga terlihat Wu Jingyu yang sedang di perjalanan menuju dinasti Liu Yun. Singkat cerita, hari diadakan penjamuan pun tiba. Chu Yun, Master Yu, dan Senior Lin pun datang ke penjamuan tersebut. Di sana juga sudah banyak powerhouse lainnya yang sudah datang. Dan tak lama, Yang Mulia Kerajaan Dinasti Liu Yun yang bernama Tang Wenzhou juga datang. Semua powerhouse memberikan salam hormat kepadanya, kecuali si Wu Tenglan. Kemudian Wu Tenglan di sini sempat mengatakan kata-kata yang sepertinya menantang, guys. Tang Wenzhou pun menunjukkan martial spiritnya dan membuat Wu Tenglan ketakutan. Namun tiba-tiba Wu Jingyu datang. Di sini dia pun menjelekkan kepemimpinan sang raja dan meminta Teng Wazhou untuk menyerahkan tahtanya kepadanya. Karena baginya dialah yang paling kuat dan bisa memimpin dinasti Liu Yun. Raja pun marah mendengar hal itu. Lalu Wu Jingyu ini menyerang sang raja dengan jurusnya. Tetapi sang raja tidak bisa menahannya. Kemudian, sang raja dibantu oleh 3 orang yang tadinya bersembunyi untuk menahan Wu Jingyu. Mereka adalah raja-raja dari dinasti lain yang sudah dimusnahkan oleh Wu Jingyu. Namun, serangan itu bisa dipatahkan. Dan selanjutnya, mereka bertarung di luar penjamuan. Sang raja ternyata sudah memasang sebuah arai yang membuat Wu Jingyu tidak bisa memanggil pasukannya. Dia juga sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Wu Jingyu. Dan mereka pun menyerang Wu Jingyu. Namun, serangan itu tidak bisa berpengaruh. Dan di sini, sang raja terkejut dengan kekuatan Wu Jingyu yang sudah berada di tahap Yin dan Yang. Dan kemudian, Wu Jingyu menyerang mereka. Tiba-tiba, pasukan milik Wu Jingyu datang dan menyerang anak buah sang raja. Wu Jingyu pun menusuk sang raja dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru dinasti Liu Yun. Jadi ini kayak semacam kudeta gitu ya guys. Dan bagi siapa saja yang tidak tunduk kepadanya akan dibunuh tanpa ampun. Dan juga, mulai saat ini 5 bela aula diri sekarang berada di bawah komando Wu Jingyu. Dan semua sumber daya juga akan menjadi miliknya. Di sini semua powerhouse tunduk kepada Wu Jingyu. Sedangkan Chu Yun, Aula Ling Xiao dan kawan-kawannya mereka tidak tunduk kepada Wu Jingyu. Lalu orang dari sekte Tianyang yang 3 hari lalu ditugaskan oleh Chu Yun datang. Dan membawakan informasi yang Chu Yun butuhkan. Chu Yun ini seperti sudah mengetahui rahasia kekuatan dari Wu Jingyu. Di sini, anaknya Wu Jingyu yang lemah tapi so jagoan memprovokasi ayahnya untuk bisa segera menyerang Chu Yun. Karena mungkin saja dia akan membalas dendam di masa yang akan datang karena Wu Jingyu sudah menghancurkan keluarganya Chu Yun.
Dia pun menawarkan dirinya untuk memenggal kepala Cuyun. Namun yang terjadi adalah dan begitulah Cuyun dapat membunuh Wu Tenglan. Di sini Wu Jingyu terlihat sangat marah. Tetapi Cuyun memberitahu rahasia teknik kekuatan Wu Jingyu yang sudah ia dapatkan dari informasi tadi. Yang intinya, dia mencakokkan sebuah martia spirit milik orang lain dan membuatnya menjadi miliknya dan menjadi kuat. Namun, untuk menggunakan martia spirit jenis ini, ia harus terus membunuh orang-orang agar mendapatkan Evil Key. Dan jika ia memimpin dinasti Liu Yun, maka kedepannya akan terjadi peperangan terus-menerus agar ia bisa mengumpulkan Evil Key dari orang-orang yang mati. Dan bukan untuk kepentingan dinasti Liu Yun. Dan Wu Jingyu pun membenarkan hal itu. Di sini dia mendapatkan martia spirit itu ketika dia tak sengaja masuk ke sebuah dinasti rahasia kuno dan menemukan martia spirit milik sang penguasa dinasti itu yang sudah mati. Namun martia spiritnya ini disegel dan masih hidup. Dan Wu Jingyu ini mengambil martia spirit itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Jadi guys, jenis martia spirit ini dulunya sudah dimusnahkan. Hal itu dikarenakan untuk meningkatkan martia spirit jenis ini harus terus menggunakan metode yang jahat, yaitu dengan membunuh orang-orang agar dapat meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Kemudian Wu Jingyu pun menyerang mereka, dan Senior Lee pun turun tangan. Di sini semua orang terkejut karena mereka tidak tahu bahwa bawahan Cuyun ini adalah Lin Tianchong yang dulunya sangat melegenda dan sudah berada di tahap nirvana. Tetapi di sini Wu Jingyu tak melakukan serangannya. Di sini Wu Jingyu lalu memberikan waktu 3 hari untuk mereka menentukan mau tunduk kepadanya atau menjadi musuhnya. Jadi guys, Wu Jingyu ini tidak ingin menyerang karena Wu Jingyu tahu jika bertarung dengan Lin Tianchong, dia akan mendapatkan luka yang serius. Dan sebenarnya dia sedang mengulur-ulur waktu agar dia memperkuat lagi kekuatannya. Setelah kejadian itu, di Mansion Cuyun sembari Lola mencoba menyembuhkan sang raja, mereka semua sedang berdiskusi untuk melawan Wu Jingyu. Lalu datang ketua Aula Ling Xiao memberitahu bahwa setelah penjamuan itu, para warga tidak mau menjadi alat perang Wu Jingyu, dan salah satu dari 5 aula bela diri menantangnya. Namun Wu Jingyu ini membantai aula tersebut dan membuat warga takut. Dan di tengah-tengah diskusi datang burung pembawa surat yang intinya memberitahu bahwa pasukan di 4 perbatasan sudah meninggalkan tempatnya dan dalam 3 hari lagi akan datang ke kota kerajaan ini. Dan Wu Jingyu ini pasti akan mengerahkan semua pasukannya untuk melawan Cuyun dan Senior Lin. Lalu Cuyun pun menyuruh ketua sekte Lin Xiao untuk mengumpulkan semua powerhouse kota kekaisaran yang tidak mau tunduk kepada Wu Jingyu dan meminta mereka untuk membantu rakyat berlindung di gunung dekat tempat tinggal Cuyun dan bersatu untuk melawan Wu Jingyu nantinya. 2 hari pun berlalu dan Cuyun ini sedang melanjutkan membuat arai miliknya dan sepertinya berhasil. Dan malamnya mereka pun sedang bersiap untuk menunggu kedatangan pasukan Wu Jingyu. Di sisi lain, pasukan milik Wu Jingyu sudah datang ke kota kerajaan. Dan Wu Jingyu ini menyuruh para pasukannya untuk membunuh para warga di kota kekaisaran karena tidak patuh kepadanya. Dan pasukan Wu Jingyu pun mulai membantai para warga. Dan di tempatnya Cuyun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun setengah warga sudah diungsikan ke tempat ini, namun masih ada puluhan ribu warga lainnya. Dan di pusat arai, terlihat Cuyun yang sedang bermeditasi. Lalu datang Yi Tiancheng dengan pasukan Wu Jingyu. Dan mereka ini sudah mengepung tempat ini dan berniat membunuh para pemberontak. Di sini Cuyun pun tak menghiraukannya. Lalu ia pun mengaktifkan 3 arai yang dibuatnya. Yin Tiancheng pun bingung apa yang terjadi dan part ke-10 pun selesai.
Oke bosku, segini dulu ya part kali ini. Nantinya, pertarungan yang ditunggu-tunggu akan kita lanjutkan di part selanjutnya, yang pastinya akan lebih seru lagi bosku. Dan jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, serta di share. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.